ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pembahasan hadits pilihan dari Nabi kita Muhammad SAW yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf Asy-Syafi'i rahimahullah. Kita di pembahasan hadits ke-15 dari 40 hadits yang beliau pilihkan sebagai hadits-hadits yang memiliki kandungan makna yang besar dengan lafaz-lafaz yang pendek. Kita sudah baca bagian pertama dari hadits yang ke-15, karena di hadits ke-15 terdiri dari 3 pembahasan. Yang pertama, Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini yang kita ambil di pertemuan sebelumnya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Sekarang di malam hari ini kita lanjutkan di bagian kedua dan ketiga insyaallah, yaitu perkataan Nabi kita Muhammad SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Kata Nabi, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamunya. Ini 2. Kalau di potongan pertama, itu terkait dengan diri kita sendiri. Kita kalau mau selamat, harus berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Kalau potongan berikutnya itu terkait dengan hak orang lain terhadap kita. Disebutkan di sini 2. Haknya tetangga dan haknya tamu. Kata Nabi di yang pertama, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Tetangga ini memiliki hak yang besar kepada kita. Saking besarnya haknya, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, demikian pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarith. Kata Nabi, terus menerus Jibril berwasiat kepadaku tentang tetangga. Apakah nanti yang disebutkan di Quran yang kita akan baca, tetangganya yang dekat atau jauh? Yang dekat maksudnya yang berdempetan dengan rumah kita, atau yang tidak berdempetan dengan rumah kita?
Jadi Nabi bilang terus-menerus Jibril berwasiat kepadaku terkait dengan hak tetangga saya. Sampai saya menyangka bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Akan menjadi ahli waris. Jadi Jibril, saking besarnya hak ini, selalu berwasiat kepada Nabi terkait dengan tetangganya. Terkait dengan tetangganya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbuat baik kepada tetangga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini perintah dan larangan yang pertama. Sembahlah Allah, jangan menduakannya dengan sesuatu apapun. Ini perintah pertama terkait dengan hak Allah. Setelah itu, wabil walidaini ihsanan. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dimulai dari yang paling dekat. Ini mulai dari hak sesama. Pertama, hak Allah dulu. Yang kita penuhi. Hak Allah adalah beribadah kepadanya, tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah. Adapun hak sesama setelahnya. Wabil walidaini ihsan. Ini mulai dari yang paling dekat. Dan berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Setelah itu wabidil kurba. Yang dekat setelahnya. Yang memiliki ikatan kerabat dengan kita. Setelah orang tua, maka yang memiliki hubungan dengan kita. Yang memiliki hubungan dengan kita. Saudara, laki-laki, perempuan. Setelah itu, saudaranya ibu, saudaranya bapak. Intinya kata Nabi SAW ketika beliau ditanya, man ahakun nasi bibirri? Siapakah orang yang paling berhak saya berbuat baik padanya? Kata Nabi, ummu, ibumu. Ditanya lagi kemudian siapa? Kata Nabi, ibumu. Tanya lagi ketiga kali kemudian siapa? Ibumu. Keempat kalinya, kemudian siapa? Bapak. Ditanya lagi kelima kemudian siapa? Yang lebih dekat denganmu, kemudian lebih dekat lagi. Nah, ini disebutkan setelah kedua orang tua, maka kerabat. Berbuat baik kepada mereka itu punya dua keutamaan. Pertama, pahala berbuat baik. Kedua, menyambung silaturahim. Setelah itu, setelah orang tua, kerabat, kata Allah, wal yatama. Berbuat baiklah kepada anak yatim. Berbuat baiklah kepada anak yatim. Itu ini orang yang tidak memiliki kemampuan dalam kehidupan dunianya. Butuh kepada bantuan kita yang memiliki kemampuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketika kita diberikan kemudahan itu karena adanya orang yang susah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hal turzakuna wa tunsoruna illa bidu'afaikum. Kalian itu tidaklah diberi rezeki, tidaklah dibantu, ditolong kecuali karena adanya orang lemah. Orang kaya dapat kemudahan karena ada orang miskin. Bukan karena dia kaya, tapi karena ada miskin. Karena ada miskin. Orang kuat diberi kekuatan karena ada orang lemah. Karena adanya orang lemah. Karena kita di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Kita dinamakan ins karena ya'nasu ba'dhum ba'dha. Dinamakan kita ini manusia karena sebagian yang membutuhkan sebagian yang lain. Tidak bisa orang hidup sendiri. Semua saling membutuhkan. Semua saling membutuhkan.
Oleh karena itu di sini disebutkan, setelah kita berbuat baik kepada orang tua, kerabat kita, anak yatim. Anak yatim, kenapa? Karena lemah badannya. Lemah badannya. Mereka ditinggal mati oleh orang tuanya. Setelah itu, wal masakin. Belum datang yang kita mau bahas. Ada perintah berbuat baik kepada orang miskin. Orang miskin itu ketika disebutkan tersendiri tanpa disebutkan fakir, maka mencakup dua. Miskin itu mencakup dua. Yaitu yang punya penghasilan tapi tidak cukup. Atau yang punya penghasilan pas dengan kebutuhan bulanan. Itu namanya miskin. Punya penghasilan tapi tidak cukup dengan kebutuhannya. Atau punya penghasilan hanya mencukupi kebutuhannya. Itu masuk kategori miskin. Masuk dalam kategori miskin. Ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, kalau yatim dibantu lemah badannya, anak-anak belum balik. Karena yatim itu yang meninggal orang tuanya saat dia belum balik. Sementara miskin ini adalah kita bantu kenapa? Lidha'fi ma fi yadihi. Karena lemahnya yang dia miliki. Lemahnya yang dia miliki. Ini yang disebutkan. Orang yang berhak kita berbuat baik setelahnya. Ini terdapat isyarat dari Allah ini. Yang Nabi tadi bilang, ibumu, bapakmu, kemudian paling dekat, kerabatmu, kemudian yatim, kemudian miskin. Ini urutan. Urutan. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, abda'u bima bada Allah. Riwayat Imam Abu Daud, ibda bima bada. Jadi ada dua lafaz. Satu lafaz pengabaran, satu lafaz perintah. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, saya memulai dengan yang Allah mulai. Jadi Allah mulai pertama, tunaikan hak Allah. Sembah dia saja, jangan syirik. Mulai di situ. Kan tidak mungkin kita bisa berbuat baik kepada manusia kalau sama pencipta manusia tidak bisa berbuat baik. Harus mulai dari hak Allah. Setelah itu, orang tua. Orang tua. Setelah orang tua, kerabat. Setelah kerabat, yatim. Setelah yatim, miskin. Ini namanya kita memulai dengan apa yang Allah sebut duluan. Dalam berbuat baik. Dalam berbuat baik. Setelah itu baru datang yang kita inginkan sekarang. Waljar dil kurba. Waljar al junub. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Jadi disebutkan di Quran. Ini tetangga. Kalau seandainya ada yang lebih berhak kita berbuat baik kepadanya, pasti Allah akan sebutkan semua di sini. Di sini hanya disebutkan orang tua, yatim, dil kurba, kerabat, yatim, miskin, tetangga, jauh dan dekat. Setelah tetangga jauh dan dekat, wastohibu bil jambi, teman yang dekat dengan kita. Teman dekat kita. Iya. Wabnus sabil, setelah itu musafir yang kehabisan bekal. Setelah itu baru budak. Apalagi sekarang ini paling terakhir budak. Sekarang tidak ada budak. Sekarang tidak ada budak. Ini yang disebutkan. Salah satunya itu tadi. Tetangga. Makanya karena Allah di sini sebutkan. Dan semua yang disebutkan sini adalah bentuk ibadah. Beribadah kepada Allah. Jauhi syirik. Berbuat baik kepada orang tua. Itu ibadah. Berbuat baik kepada kerabat. Itu ibadah. Berbuat baik kepada anak yatim. Itu ibadah. Berbuat baik kepada orang miskin. Ibadah. Berbuat baik kepada tetangga. Itu juga ternyata ibadah. Itu juga adalah ibadah. Artinya kalau itu adalah ibadah, berarti bagian dari keimanan.
Makanya Nabi bilang tadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, percaya kepada Allah dan percaya kalau dia akan berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Karena ini perintah Allah. Allah perintahkan kita di Quran. Tadi surat An-Nisa 36. Surat An-Nisa ayat 36. Dan kita di banyak hadis dilarang untuk mengganggu tetangga. Dilarang kita untuk menyakiti tetangga kita. Apakah dengan ucapan atau perbuatan? Apakah dengan ucapan atau perbuatan? Sangat banyak hadis. Di antaranya misalnya ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu dzambi a'zam." Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan tandingan untuk Allah sementara dia penciptamu. Itu pertama. Qila tsumma'i. Dikatakan lagi kepada beliau, kemudian apa setelah itu? Dosa urutan kedua, yang paling besar setelah syirik. Qala an taqtula waladaka makhafata an yata'ama. Kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Membunuh anak karena takut miskin, itu maksud. Takut nanti ada yang menghabiskan harta. Tidak boleh, itu dosa besar. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Ya, Allah yang menjamin rezeki keturunan kita. Allah katakan dalam Al-Quran, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan mereka juga. Dan mereka juga. Maka ini dosa kedua yang besar setelah syirik, membunuh anak karena takut miskin. Yang ketiga, qila tsumma ai. Kemudian apa? Qala, kata Nabi, antu zaniyah halilata jarik. Kamu berzina dengan istri tetanggamu, mengganggu tetangga. Berzina dengan istrinya tetangga. Dia selingkuh dengan istrinya tetangganya. Na'udzubillah. Ini diingatkan secara khusus karena banyak terjadi. Banyak terjadi. Orang melakukan kekejian ini dengan tetangganya. Na'udzubillah. Ini adalah peringatan dari Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang seperti ini berarti tidak menjaga hak tetangganya. Tidak menjaga batasan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tetangganya. Bahkan tidak beriman orang yang tidak aman tetangganya dari gangguan. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Shuraih, beliau berkata, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 2 kali beliau berulang. Beliau ulang ucapannya. Beliau bersumpah, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Qila wa man ya Rasulullah. Ditanyakan beliau oleh para sahabat, siapa itu yang sampai Nabi bersumpah yang tidak beriman? Qala, kata Nabi, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tidak pernah aman tetangganya dari gangguannya. Ini harus hati-hati. Banyak orang bermudahan hanya mementingkan dirinya daripada tetangganya. Dia ada yang putar musik keras, tetangganya sampai tuli sebelah. Iya. Dia yang mau lakukan dosa tapi dia ganggu tetangga. Ini masalah. Ini masalah besar. Nabi bilang tidak beriman. Orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Gangguan dari ucapannya atau perbuatan. Karena sebagian orang tidak berucap, tapi dia berbuat. Dia mengganggu tetangganya dengan perbuatannya. Ini sangat berbahaya sekali
bahkan lebih menakutkan daripada itu. Kalau itu Nabi bilang tidak beriman. Ini kan hukum dunia. Bilang orang yang mengganggu tetangganya tidak beriman. Hukum akhirat dia tidak masuk surga. Itu menunjukkan dia dosa besar. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, belum menukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Qala, kata Nabi, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga. Ini hadis ancaman namanya. Bukan berarti dia kafir, tapi ancaman. Kalau orang Khawarij akan menyatakan ini hadis menunjukkan kafir yang mengganggu tetangganya. Tidak, ini ancaman. Menunjukkan dosa besar. Kata Nabi, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Ini kata Nabi tidak akan masuk surga. Orang yang tidak aman tetangganya dari gangguannya. Bahaya. Apalagi secara khusus perempuan. Perempuan bahaya. Kurang agamanya, kurang akalnya. Duduk-duduk santai depan rumahnya, dia gosip ke tetangganya. Hati-hati. Walaupun kita orang banyak sholatnya, tapi kalau mengganggu tetangga, bahaya. Kita menjadi penghuni neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fulanah tusallil lail wa tasumun nahar. Wahai Rasulullah, si fulanah, seorang perempuan, disebutkan namanya. Si fulanah, dia sholat di malam hari, dia berpuasa di siang hari. Wa fi lisaniha syai'un tu'di jiron. Ini masalahnya. Malam hari dia sholat, siang hari dia berpuasa. Tetapi masalahnya, dia di lisannya ada sesuatu yang menyakiti tetangga. Tidak mampu menahan lisannya. Iya, tetangganya buat sesuatu, dia yang sibuk. Orang bilang, orang lain beli kulkas, dia yang kedinginan. Ini masalah orang yang seperti ini. Walaupun dia sholat malam, puasa di siang hari, tapi kalau ada sesuatu dari lisannya mengganggu tetangganya, kata Nabi, la khairu fiha. Tidak ada kebaikan orang seperti itu. Padahal sholat malam, puasa di siang hari. Kata Nabi, la khairu fiha. Perempuan yang seperti itu tidak ada kebaikan. Disebutkan perempuan karena itu perempuan yang biasa lakukan. Oh, kalau laki-laki tidak apa-apa berarti. Apa-apa juga. Cuma di sini biasa perempuan yang seperti itu. Ini disebutkan bukan berarti hanya dia pelakunya. Nah, ini masalah. Kata Nabi, tidak ada kebaikan pada orang seperti itu. Terus Nabi bilang, hiya finnar, dia di neraka. Na'udzubillah. Sudah tidak ada kebaikannya, Nabi bilang, dia di neraka. Rajin sholat, rajin berpuasa. Tapi tetangganya terganggu dengan lisannya. Terus lagi, kondisi kedua. Wakila lahu, dan dikatakan kepada Nabi SAW, inna fulanatan tusallil maktuba wa tasumu Ramadan wa tatasaddaqu bil aswar laisa laha syai'un ghairah. Masya Allah. Terus ada perempuan, ya Rasulullah, dia cuma sholat 5 waktu saja. Tidak seperti itu yang tadi. Kalau tadi sholat 5 waktu, sholat malam, puasa di siang hari. Yang ini ada seorang perempuan, dia hanya sholat 5 waktu saja. Berpuasa kalau datang Ramadan. Sholat hanya 5 waktu, berpuasa kalau datang Ramadan saja. Wa tatasaddaqu bil aswar. Dia hanya bersedekah dengan sedikit. Tidak bersedekah banyak. Dia tidak punya apa-apa selain itu saja. Tapi wala yu'di ahadan. Ini keutamaannya. Tapi dia tidak mengganggu seorang. Memang sholatnya hanya 5 waktu. Puasanya hanya di bulan Ramadan. Dia kalau bersedekah hanya sedikit yang dia mampu sedekahkan. Tetapi dia tidak pernah mengganggu orang lain. Apa kata Nabi? Qala hiya fil jannah. Nabi bilang, dia di surga. Dia di surga. Kebalikan dari yang tadi. Tadi sholatnya banyak, puasanya banyak. Tapi di neraka.
Gara-gara lisannya. Mengganggu tetangganya. Yang satunya hanya sholat 5 waktu, sholat puasanya di Ramadan saja, sedekah sedikit. Tapi tidak pernah mengganggu orang lain di surga. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini, Masya Allah, menunjukkan besar sekali. Ternyata ini masalah tetangga. Masalah tetangga. Terakhir adalah kita selesaikan, itu yang ketiga. Haknya tamu. Tamu adalah kalau kita melayaninya, maka itu bagian dari keimanan. Karena Nabi katakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Hendaklah dia muliakan tamunya. Dia layani tamu yang datang kepadanya. Karena tamu memiliki hak kepada kita selama 3 hari. Itu haknya dia. Selama 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu sedekah. Lebih dari 3 hari itu namanya apa? Sedekah. Karena ada lafaz dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Jaizatah. Qalu wa ma jaizatah? Yaum wa lailah. Qala wa diyafatu thalathata ayyam wa ma kana ba'da dzalika fa sadaqah, kata Nabi. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya dan dia dapat juga ijazahnya. Atau dia katakan dia juga menghadiahkannya. Ditanyakan apa itu hadiahnya? Yaitu 1 hari 1 malam lagi. Kalau dia tambah 1 hari 1 malam, yaitu jadinya 4 hari 4 malam dilayani. Maka itu bernilai tambahan kebaikan. Dan kata Nabi lagi istilahnya, wadiyafatu salasata ayyam. Bertamu itu 3 hari kita layani. Yang wajib kita layani. Haknya tamu. Kalau kita tidak layani, tamu boleh mengambil haknya dari kita walaupun kita tidak kasih. Selama 3 hari. Wa makana ba'da dzalika, apa yang setelah 3 hari kalau kita masih butuh untuk di tempat itu bermalam atau semisalnya, karena urusan kita belum selesai, maka setelah itu kata Nabi, itu bernilai sedekah. Itu bernilai sedekah. Ini hadits yang dengan lafaz ini Bukhari Muslim. Juga riwayat Imam Al-Bukhari Muslim yang menunjukkan bahwa memuliakan tamu itu masuk dalam keimanan. Karena keimanan itu berkeyakinan dengan hati, berucap dengan mulut, dan berbuat dengan anggota badan. Itu keimanan. Berucap dengan lisan kita. Tadi sudah dibahas yang lalu. Berkata baik atau diam. Dan bertindak, berbuat dengan anggota badan kita. Sekarang 2 ini. Kita layani tamu kita. Kita layani, hormati tetangga kita. Ini bagian dari keimanan dari Nabi kita SAW. Ini sangat jelas ya. Sama dengan sebelumnya. Sama dengan sebelumnya. Dalil-dalil terkait dengan haknya tamu dan kedudukan orang yang memuliakan tamunya itu sangat banyak. Itu sangat banyak. Disebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang lebih mengutamakan tamunya daripada dirinya, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Al-Ansar terhadap orang-orang Muhajirin, disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan untuk mereka tempat ke dalam surga. Allah menyiapkan tempat untuk mereka di dalam surga. Karena para ulama berdalil dengan apa yang dilakukan dalam sebuah kisah orang terdahulu. Dia disebutkan wanita pezina. Dia turun ke dalam sumur. Saat dia turun minum dalam sumur, saat dia naik, dia lihat anjing sudah menjulurkan lidahnya karena haus. Akhirnya dia turun kembali.
Dia turun kembali dan mengambil air dengan sepatunya. Wanita pezina. Wanita pezina. Dia turun, dia ambil air, dia kasih minum anjing. Masuk surga. Karena anjing. Kata para ulama, ini orang dia layani anjing. Hewan. Masuk surga. Pezina lagi. Bagaimana lagi kalau kita melayani manusia? Bagaimana lagi pahala dan keutamaan jika kita melayani orang lain? Manusia yang dia ini akan beribadah kepada Allah. Dia akan melakukan ketaatan-ketaatan. Dia akan meninggalkan larangan-larangan. Kalau kita menjadi sebabnya. Kita menjadi sebabnya. Maka tentunya lebih utama dan lebih berhak kita masuk surga. Daripada orang yang berbuat baik kepada hewan. Ini anjing, hewan paling buruk. Hewan paling buruk. Tapi bersamaan dengan itu, kalau dia berbuat baik kepadanya, dia masuk surga. Manusia tentunya lebih utama. Manusia tentunya lebih utama. Itu diantara faedah besar yang disebutkan dari kisah Israiliyat. Kisah orang terdahulu yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan karena sudah selesai pembahasannya. Hadis setelahnya adalah hadis ke-16. Masalah lain lagi, yaitu Rasulullah SAW diminta oleh seorang suatu wasiat. Maka Nabi berwasiat dengan kalimat pendek dan berguna tentunya untuk kehidupannya. Dan nanti insya Allah kita akan membacanya di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillah. Ustaz, bagaimana hukumnya bolos pada saat sekolah? Karena malas masuk kelas. Hanya gurunya. Masa saya ditanya? Iya. Tanya gurunya. Kalau gurunya bilang, boleh nak? Bagus itu. Ya boleh. Kalau dia tidak boleh kan? Tidak boleh. Tidak boleh. Al-muslim ala syurutihim. Seorang muslim itu ada amanah. Harus dia pegang syarat. Dia masuk di situ, maka ada amanah yang harus dia tunaikan. Ada ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah yang dia harus tepati. Harus tepati dan harus penuhi. Itu seorang muslim selalu berpegang dengan syarat. Selalu berpegang dengan syarat. Katanya saya jualan online. Apa hukum menjawab chat dari pembeli yang bertanya tentang barang dagangan saya? Sementara saya lagi di dalam masjid. Biasanya pertanyaan seperti kondisi barang dan harganya berapa. Tidak boleh dalam masjid. Tidak boleh seorang melakukan jual beli di dalam masjid. Itu sudah masuk jual beli. Menawarkan barang, menjelaskan harga barang, itu sudah masuk dalam transaksi jual beli. Nabi SAW menyuruh kita kalau mendapatkan seorang yang melakukan transaksi dalam masjid, katakan kepadanya, la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan terhadap perdagangannya. Terhadap perdagangan. Bisa dipakai juga berdalil terkait dengan firman Allah, tentunya dalil isyarat. Terkait dengan orang yang masuk Jumat. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, tinggalkan jual beli. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah, tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Ini kan dalil isyaratnya adalah, ini kan kita Jumat ke masjid.
ke masjid. Kalau kita ke masjid, tinggalkan perdagangan. Ini sholat Jumat. Demikian pula sholat-sholat yang lain. Sama. Iya, sama. Diisyaratkan sholat Jumat. Yang memang tentunya tidak diragukan akan kewajiban terhadap laki-laki yang berakal dan dia sedang tidak musafir. Wanita yang sedang hamil namun tidak sanggup untuk berpuasa Ramadan, apakah harus mengqadha puasa Ramadannya atau hanya membayar fidyah saja? Dan kapan waktu yang disunahkan dalam membayar fidyah? Mohon penjelasannya Ustaz. Diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah. Masalah perempuan yang sedang hamil, dia fidyah atau qadha? Ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Ada pendapat yang memutlakan dan ada pendapat yang merinci. Pendapat yang memutlakan maksudnya mereka bilang seorang yang hamil wajib qadha, tidak wajib fidyah. Berbahaya terhadap dirinya kalau dia berpuasa atau berbahaya kepada janinnya. Sama-sama tetap wajib qadha, tidak fidyah. Sementara pendapat kedua wajib fidyah, tidak qadha. Apapun yang terjadi, apakah itu bahaya untuk dirinya atau untuk bayinya, wajib fidyah. Pendapat ketiga rinci. Kalau berbahaya pada dirinya, dia katanya qadha. Kalau berbahaya pada bayinya, dia fidyah. Dia fidyah. Dan ada juga merinci dengan selain itu. Dari semua pendapat ini memang masing-masing punya pertimbangan dan punya dalil. Punya dalil masing-masing. Hanya saja dari semua dalil itu tidak ada dalil yang jelas memang. Sebab perselisihan yang menjadi banyak seperti itu karena memang tidak ada langsung ketentuan pasti dari Nabi bahwa perempuan yang hamil itu fidyah atau qadha. Mereka hanya berdalil dengan mengkiaskan. Iya. Misal yang mengatakan qadha tidak fidyah. Dia disamakan dengan orang sakit. Disamakan dengan orang sakit yang tidak mampu berpuasa. Iya, yang orang sakit ini yang diharapkan kesembuhannya. Kan orang hamil kan diharapkan nanti dia lahir, artinya tidak ada lagi ilah, tidak ada lagi alasan. Disamakan dengan situ, orang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Kemudian yang mengatakan apa itu tadi? Qadha. Sementara yang mengatakan fidyah, dia samakan dengan orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa atau orang sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Dia kan fidyah, tidak qadha. Dia kan fidyah, tidak qadha. Tidak perlu dia berpuasa, cukup fidyah. Sama-sama begitu pendalilannya. Sama-sama punya kuat. Dua pendapat ini memang dalilnya sama-sama kuat. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau lebih condong kepada pendapat qadha, bukan fidyah. Kenapa? Karena dalam sebuah lafaz hadis Nabi gandengkan al-hamil wal murdi, seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui dengan musafir. Dengan musafir. Itu pernah ada salah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW, katanya, kemari makan. Makan siang. Dia bilang, ini so'im, saya berpuasa. Saya berpuasa. Kata Nabi, innallaha wad'anil musafir syatrus shalah wassiyam wanil murdi wal hubla. Allah meletakkan setengah sholat bagi orang musafir dan puasa. Demikian pula Allah meletakkan puasa bagi orang yang sedang hamil dan menyusui. Digandengkan dengan musafir. Musafir qadha atau fidyah? Qadha, tidak ada fidyah bagi musafir. Hanya qadha. Jadi ini saja pendalilannya. Walaupun pendalilan ini dikritik juga oleh para ulama. Karena dalalatul iktiron. Dalilnya adalah karena Nabi gandengkan. Karena Nabi gandengkan. Mereka mengkritik dalil penggandengan tidak kuat. Dalil penggandengan tidak kuat. Cuman Syekh Ibnu Utsaimin katakan bahwa Nabi tidak gandengkan kalau tidak ada masalah. Misal mandi Jumat. Nabi gandengkan dengan pakai parfum. Pakai parfum di hari Jumat sunnah. Maka mandi Jumat sunnah. Penggandengan itu punya pengaruh. Dari sisi pendalilan. Itu makanya Syekh Ibnu Utsaimin memilih perempuan yang sedang hamil itu qadha, tidak fidyah. Dan ini pendapat katanya juga lebih cocok.
Kan di sana kadang banyak perempuan bermudahan. Dia sebenarnya mampu berpuasa. Tidak ada bahaya apa-apa. Tidak ada keterangan dokter. Dia hamil langsung enak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi keringanan. Orang berpuasa saya bebas makan. Sebagian perempuan begitu. Dan ini saya pribadi sendiri sudah praktekkan. Dan beberapa guru saya yang praktekkan, saya dapat cerita seperti itu. Akhirnya istrinya pernah tidak puasa kalau Ramadan. Saya sendiri di rumah sudah 5 kali hamil. Iya. Tidak pernah dia tidak berpuasa. Kodok itu 30 hari. Dia tidak pernah tidak berpuasa. Selalu berpuasa. Dan tidak berbahaya pada dirinya. Tidak berbahaya pada janinnya. Tidak ada bahayanya sama sekali. Iya, semuanya lahir normal, 5 orang. Tapi 2 meninggal, alhamdulillah. Bukan karena puasa. Karena memang takdirnya. Lahir normal. Biasa. Setelah lahir, meninggal. 2 orang meninggal, 3 hidup. Ini maksudnya, tidak ada bahayanya kalau orang berpuasa. Tidak bahayanya. Pendapat ini sebenarnya lebih bagus. Pertama, abrok lidhimah, lebih menyelamatkan diri kita. Karena kan kalau kita tidak berpuasa, kadang kita fidyah, itu cukup atau tidak? Masalah ini kewajiban. Allah perintahkan di Quran, Nabi perintahkan di dalam hadisnya. Dan dia rukun Islam. Itu masalahnya. Kadang ada keraguan sedikit. Lebih selamat kalau kita kodok. Kalau kita kodok daripada fidyah. Juga tidak bermudahan perempuan untuk meninggalkan puasa. Masalahnya juga sebenarnya syarat meninggalkan puasa bagi yang hamil atau menyusui harus ada keterangan dokter muslim. Itu sebenarnya. Tapi sebagian perempuan bermudah. Harus ada keterangan dokter muslim. Memang dia bilang kalau kamu berpuasa berbahaya terhadap dirimu atau sebagian perempuan tidak ada periksa. Tidak ada keterangan dokter langsung. Merdeka, alhamdulillah hamil kak. Iya, tidak boleh begitu. Kan ini rukun Islam. Ini rukun Islam. Kalau kita bermudahan dengan rukun Islam, yang lainnya susah. Yang lainnya susah. Makanya kata Nabi SAW, kalau perempuan yang mampu jaga sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat suami, dia masuk surga dimanapun pintu yang dia inginkan. Kan ini masalah besar. Godaan untuk berpuasa besar juga. Iya, godaan untuk berpuasa, untuk tidak berpuasa besar juga. Apalagi saat ada yang seperti itu, wallahualam. Habis. Perasaan tadi saya berhenti cepat. Habis betulan. 1 tambah. Tidak bisa. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Baik, kita cukupkan. Mungkin tadi terlalu panjang jawaban saya. Akhirnya pertanyaan banyak belum dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar itu hanya semata dari Allah. Salahnya itu dari kekurangan kami dari syaitan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.